Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa maksud Yesus? Perang dan kabar-kabar tentang perang. Konflik perang selalu menjadi bagian tragis di sepanjang sejarah manusia. Khotbah Yesus Kristus 2000 tahun lalu di Bukit Zaitun menjadi semakin nyata saat dia memberikan nubuat yang mendalam bahwa perang dan kabar-kabar tentang perang akan menjadi tanda utama akhir zaman. Apa yang membuat konflik perang saat ini berbeda dari perang di tahun-tahun sebelumnya? Saat kita melihat dunia sekarang dari perang lokal hingga pengerahan militer global, kita harus memahami nubuat ini dalam konteks yang tepat dengan menggunakan Alkitab sebagai panduan kita. Awal mula rasa sakit saat melahirkan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dalam khotbah di Bukit Zaitun, Yesus menjelaskan serangkaian peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya kembali. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Seperti rasa sakit seorang wanita yang sedang melahirkan, tanda-tanda ini akan semakin sering dan menjadi lebih sering seiring mendekatnya akhir zaman. Kata-kata Yesus di sini adalah peringatan sekaligus perintah agar jangan takut, karena peristiwa-peristiwa ini adalah bagian dari rencana Allah yang telah ditetapkan. Kabar-kabar tentang perang. Nubuat Yesus tidak hanya tentang perang yang sebenarnya, tetapi juga kabar-kabar tentang perang. Ini termasuk kabar-kabar tentang ancaman, peningkatan kekuatan militer, uji coba nuklir dan persenjataan tempur, dan rasa takut serta kecemasan yang meluas mengenai konflik yang akan datang. Kita melihat perkembangan ini dalam berita utama media dan retorika politik di zaman kita. Negara-negara terlibat dalam latihan militer, memamerkan persenjataan baru dan mengeluarkan peringatan keras, menciptakan suasana di mana rasa takut akan perang sama berpengaruhnya dengan perang itu sendiri. Keadaan waspada ini, kabar-kabar ini berfungsi untuk memenuhi nubuatan tersebut, menunjukkan bahwa dunia memang berada di ambang bahaya. Dunia saat ini merupakan perpaduan yang mudah berubah antara meningkatnya konflik dan ketidakstabilan politik. Konflik yang sedang berlangsung di Israel, perang di Ukraina yang melibatkan Rusia, di Timur Tengah Arab Saudi menyerang Yaman, di Asia Thailand berperang dengan Kamboja, dan meningkatnya ketegangan militer dan ekonomi dengan Cina, semuanya sesuai dengan kerangka nubuat yang disampaikan Yesus 2000 tahun lalu. Semua ini bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan peristiwa yang saling terkait dan berdampak ke seluruh dunia sebagai penggenapan akan nubuat Yesus. Keterkaitan dunia modern berarti bahwa konflik di satu wilayah dapat memiliki efek berantai, melibatkan negara-negara lain dan menciptakan iklim ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala besar. Kesombongan, keserakahan, dan keinginan. Rasul Yakobus memberi penjelasan yang jelas mengapa perang terjadi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ini mengungkapkan bahwa perang adalah produk dari dosa manusia, khususnya kesombongan, keserakahan, dan keinginan egois.
Perang-perang besar dalam sejarah, dari kekaisaran kuno hingga konflik modern, semuanya berakar pada keinginan berdosa umat manusia, keinginan akan kekuasaan, wilayah, dan kendali. Nubuat akhir zaman. Meskipun Yesus mengatakan bahwa hal-hal ini bukanlah akhir, kitab Wahyu menunjuk pada konflik global yang akan datang yang akan menjadi puncak dari semua ini. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini bersama dengan ayat-ayat lainnya menunjuk pada pertempuran terakhir di seluruh dunia yang disebut sebagai Armageddon. Ini menunjukkan bahwa perang dan kabar-kabar tentang perang yang kita lihat saat ini sedang mempersiapkan panggung untuk babak terakhir sejarah manusia sebelum kedatangan Kristus kembali. Saat kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ini terjadi, kita harus mengingat pesan terakhir Yesus, "Janganlah kamu gelisah." Artinya, Yesus bukan menyuruh kita untuk mengabaikan kenyataan, tetapi untuk melihat tanda-tanda ini semua sebagai konfirmasi bahwa kedatangannya semakin dekat. Kehadiran perang dan kabar-kabar tentang perang bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan untuk kewaspadaan dan harapan. Itu adalah bukti bahwa firman Tuhan itu benar dan tepat waktu.